Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil Project Prediction Model saya untuk menganalisis dan memprediksi risiko gagal bayar nasabah. Project ini adalah bagian dari final project task saya Data Science Internship di IDS Partners dan Rekamin. Fokus utama kita adalah membangun model yang efektif, bukan hanya untuk akurasi statistik, tetapi juga untuk mengoptimalkan keputusan bisnis dalam pemberian pinjaman. Sedikit tentang latar belakang saya. Perkenalkan, nama saya adalah Willy Axeli Heza. Saya merupakan seorang data science dan data analis entusias, lulusan sarjana statistika yang terampil dalam pengolahan, analisis, dan visualisasi data menggunakan tools seperti Python, SQL, Tableau, Looker Studio, dan Excel. Pengalaman saya di Badan Pusat Statistik dan EduWorld telah memperkuat kemampuan saya dalam problem solving dan menerjemahkan data menjadi insight yang mendukung pengambilan keputusan strategis. Sebelum masuk ke detail project, penting untuk mengingat konteks perusahaan. IDS Partners adalah penyedia solusi data analitik dan decision yang mendukung fokus membantu klien, terutama di sektor keuangan, untuk mengoptimalkan profitabilitas portofolio dan meminimalkan risiko. Proyek ini bertujuan untuk mendukung misi tersebut, yaitu dengan menyediakan model yang dapat memprediksi risiko nasabah di awal, sehingga kita bisa membuat decisioning yang lebih cerdas. Di mana proyek ini dalam konteks peran data scientist di IDS Partners berfokus pada pengembangan model machine learning untuk memprediksi risiko kredit pada perusahaan multi-finance. Model dibangun menggunakan data pinjaman, baik atau buruk dalam meminjam, melalui tahapan data understanding, EDA, data preparation, modeling, dan evaluation, guna meningkatkan akurasi penilaian risiko serta mengurangi potensi kerugian. Inti dari proyek ini adalah membangun model prediksi untuk mengklasifikasikan nasabah menjadi dua kategori, yaitu good loan atau bad loan. Dari bisnis objektifnya dapat dilihat pada slide. Yang pertama, meningkatkan akurasi penilaian risiko kredit. Yang kedua, mengurangi potensi kerugian akibat kredit macet. Dan yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan approve atau decline pinjaman secara lebih cepat dan tepat. Tujuannya jelas, mengurangi kerugian perusahaan akibat kredit macet dengan mengidentifikasikan nasabah berisiko secepat mungkin tanpa selalu banyak menolak nasabah yang baik. Kemudian business matrixnya ada 3, yaitu default rate, approval accuracy, dan terakhir model performance. Pada data understanding ini dapat diketahui yaitu data set overview-nya menggunakan data pinjaman dari tahun 2007 sampai 2014. Kemudian target variabelnya yaitu di loan status, yaitu baik atau buruk, atau bad loan dan good loan. Kemudian variabel yang digunakannya adalah informasi pinjaman, profil peminjam, dan histori kredit. Data exploration berfokus pada identifikasi variabel yang relevan, yaitu numeric dan kategorikal. Kemudian cek kualitas datanya, apakah terdapat missing values atau melihat distribusi dan outlier-nya. Kemudian analisis awal hubungan fitur dengan loan status. Hasil outputnya, dataset yang sudah terpilih dan bersih siap dipakai untuk fitur engineering dan modeling. Pada fitur engineering ini, ada proses namanya label encoding di loan status, di mana angka 1 yaitu berkategori good status dan angka 0 dikategorikan dengan bad status. Kemudian proses label encoding juga terjadi pada kolom grade. Dan proses one hot encoder di loan status yaitu diberikan variabel dummy-nya pada beberapa variabel, yaitu di home ownership,
purpose dan verification status. Kemudian terjadinya ada penambahan variabel, yaitu ada 2. Yang pertama income to loan ratio, yang mengukur seberapa besar pendapatan tahunan dibanding total pinjaman. Logika bisnisnya, pada variabel ini, jika rasionya tinggi, pendapatan jauh lebih besar dari pinjaman, maka kemungkinan lebih mampu melunasi risiko rendah atau risiko rendah. Jika rasionya rendah, maka peminjaman terlalu besar dibanding pendapatan. Jadinya risiko gagal bayar lebih tinggi. Kemudian variabel yang kedua yaitu installment to income, yang mengukur seberapa besar cicilan bulanan dibanding gaji bulanan. Logika bisnisnya, jika cicilan makan porsi besar dari gaji, maka rawan gagal bayar. Namun jika cicilan kecil relatif terhadap gaji, maka itu lebih aman. Pada tahap exploratory data analysis ini, kita dapat melihat pada data yang imbalance, kemudian relasi kuat antara beberapa variabel dan bagaimana hubungan variabel-variabel tersebut dengan loan status. Dapat kita lihat di sini terdapat korelasi kuat antara beberapa variabel utama jika kita lihat di heat map, yaitu seperti loan amount, installment, dan grade di interest. Sementara sebagian besar fitur lain relatif independen sehingga tetap relevan digunakan dalam prediksi risiko kredit. Kemudian pada loan status ini terjadi class imbalance di mana good status lebih besar daripada bad status. Kemudian kita dapat lihat juga dari pinjaman dengan suku bunga itu lebih tinggi, cenderung memiliki risiko gagal bayar yang lebih besar. Pada data preparation ini, yaitu kita sudah melakukan feature engineering tadi itu sekaligus dengan data preparation, dan kita juga menghandling missing value-nya. Kemudian setelah melakukan proses tersebut, kita juga setelah melakukan feature engineering maka dapat datanya sudah disiapkan untuk menganalisis data. Pada data modeling ini saya gunakan ada 3 model, yaitu logistic regression dengan parameter-parameternya yang sudah ditentukan, yang kedua random forest, dan juga yang ketiga adalah XGBoost atau extreme gradient boosting. Kemudian dari hasil modelnya didapatlah evaluasi model, yaitu saya menggunakan conversion metric dengan ROC atau nilai AOC-nya. Dan dapat dilihat bahwa diinterpretasikan pada regression ini cukup baik sebagai baseline model, tetapi performanya masih bisa ditingkatkan dengan model lain atau lebih optimasi lebih lanjut. Kemudian pada tahap evaluasi kami melihat di random forest sepertinya yang terlihat pada matriks, yaitu nilai AUC-nya sekitar 0,6690 dan nilai akurasinya cukup tinggi, namun gagal mengidentifikasi nasabah berisiko atau bad loan, sehingga kurang cocok untuk tujuan bisnis yang ingin meminimalkan risiko gagal bayar. Selanjutnya, pada tahap XGBoost, hasilnya menunjukkan adanya trade-off terbaik dalam penanganan ketidakseimbangan kelas. Meskipun akurasinya mungkin tidak setinggi random forest, XGBoost terbukti lebih efektif dalam mendeteksi nasabah berisiko bad loan dan lebih adil menangani data yang tidak seimbang. Inilah model yang mulai memenuhi kebutuhan bisnis kita untuk mengurangi risiko. Dari setelah beberapa model yang sudah dicoba dan hasil evaluasinya menunjukkan bahwa XGBoost menjadi model terbaik berdasarkan nilai AUC-nya 0,67 dan memiliki recall
sebesar 0,6658 serta precisionnya 0,9284. Artinya, model ini cukup seimbang dan mendeteksi nasabah yang gagal bayar atau tidak terlalu banyak yang lolos, sekaligus menjaga ketepatan prediksi bagi yang lancar bayar. Kemudian, logistic regression ini mempunyai performa yang mirip dengan SD-BOS juga, tetapi recall-nya lebih rendah sehingga lebih berisiko meloloskan nasabah yang bermasalah. Dan terakhir, random forest memang mencatat akurasi yang tinggi dan recall-nya hampir sempurna, tapi precision-nya rendah. Artinya, model ini cenderung terlalu longgar dan bisa banyak salah dalam memprediksi nasabah gagal bayar. Jadi, rekomendasi akhirnya kami merekomendasikan penggunaan SD-BOS ini sebagai model utamanya. Model ini memberikan keseimbangan optimal yang kita cari, yaitu recall yang cukup tinggi dengan alasan meminimalkan risiko lolosnya nasabah gagal bayar, dan precision-nya yang tinggi, yaitu menjaga efisiensi bisnis dengan tidak menolak terlalu banyak nasabah baik. Demikian hasil presentasi mengenai model prediksi risiko gagal bayar. Kesimpulannya, dengan memanfaatkan SD-BOS, kita dapat meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan secara signifikan, mengurangi potensi